Pernahkah kamu merasa rezekimu seperti tertahan, padahal kamu merasa tidak melakukan kesalahan apapun? Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, ada beberapa pantangan kecil yang sering dianggap sepele. Namun konon, jika terus dilakukan, kebiasaan ini dipercaya bisa membuat hidup terasa seret, penuh hambatan, bahkan menjauhkan datangnya rezeki. Selamat datang di Sasmita Wengi, tempat kita mengungkap misteri primbon, mitos, dan pertanda yang hidup di masyarakat Jawa. Hari ini, kita akan membahas 6 pantangan sepele menurut primbon Jawa yang konon bisa membuat rezeki seret. Pertama, duduk di atas bantal. Dalam primbon Jawa, bantal adalah tempat kepala beristirahat. Kepala dianggap bagian paling mulia dari tubuh manusia. Karena itu, duduk di atas bantal dipercaya sebagai bentuk ketidaksopanan terhadap simbol kemuliaan tersebut. Orang tua zaman dahulu sering memperingatkan anak-anak agar tidak melakukannya. Konon, kebiasaan ini bisa membawa nasib kurang baik. Salah satunya dipercaya membuat rezeki menjadi seret. Terlepas dari benar atau tidaknya, larangan ini sebenarnya juga mengajarkan tentang sopan santun dan menghargai benda yang digunakan sehari-hari. Kedua, menyapu di malam hari. Di banyak rumah Jawa tradisional, menyapu biasanya dilakukan di pagi atau siang hari. Namun menurut mitos yang berkembang, menyapu pada malam hari dipercaya bisa menyapu keluar rezeki yang seharusnya datang. Secara logika, larangan ini mungkin muncul karena zaman dulu pencahayaan sangat minim. Menyapu di malam hari bisa membuat orang tidak melihat benda berharga yang ikut tersapu. Namun dalam kepercayaan primbon, kebiasaan ini sering dikaitkan dengan simbol hilangnya keberuntungan. Ketiga, bersiul di dalam rumah. Pernahkah kamu dimarahi orang tua hanya karena bersiul di dalam rumah? Dalam mitos Jawa, bersiul pada malam hari dipercaya bisa mengundang energi negatif atau makhluk tak kasat mata. Bahkan ada yang percaya bahwa siulan tertentu bisa menjadi pertanda memanggil sesuatu yang tidak diinginkan. Karena itu, bersiul di dalam rumah sering dianggap pantangan. Selain dipercaya membawa aura kurang baik, kebiasaan ini juga dianggap tidak sopan dalam budaya tertentu. Keempat, memotong kuku di malam hari. Pantangan ini mungkin sangat sering kamu dengar. Menurut primbon Jawa, memotong kuku pada malam hari dipercaya bisa membawa kesialan. Konon, kebiasaan ini bisa mengundang energi buruk atau membuat nasib seseorang menjadi kurang baik. Namun jika dilihat secara rasional, larangan ini juga masuk akal. Pada zaman dahulu, penerangan yang minim membuat orang bisa melukai jarinya sendiri saat memotong kuku. Dari situlah muncul larangan yang kemudian berkembang menjadi mitos turun-temurun. Kelima, membuka payung di dalam rumah. Membuka payung di dalam rumah sering dianggap sebagai pertanda buruk dalam berbagai budaya, termasuk sebagian masyarakat Jawa. Menurut mitos yang beredar, kebiasaan ini dipercaya bisa membawa kesialan atau menghalangi datangnya keberuntungan. Dalam sudut pandang praktis, membuka payung di ruangan sempit memang bisa merusak barang di sekitarnya. Namun dalam kepercayaan primbon, tindakan ini dianggap sebagai simbol menolak perlindungan yang sudah diberikan oleh rumah itu sendiri. Keenam, tidur saat waktu maghrib. Waktu maghrib sering dianggap sebagai waktu peralihan antara siang dan malam. Dalam banyak kepercayaan Jawa, waktu ini dipercaya sebagai saat ketika energi alam berubah. Karena itu, orang tua sering melarang anak-anak untuk tidur saat maghrib.
Konon, tidur di waktu ini dipercaya bisa membuat tubuh terasa lemas, pikiran tidak tenang, bahkan diakini dapat menjauhkan seseorang dari keberuntungan. Selain itu, waktu maghrib juga sering dianggap sebagai waktu yang lebih baik digunakan untuk berdoa atau beristirahat sejenak setelah aktivitas seharian. Pantangan-pantangan ini mungkin terdengar sederhana, bahkan terasa sepele. Namun dalam budaya Jawa, setiap larangan biasanya memiliki makna tersembunyi. Entah sebagai simbol, nasihat, atau cara orang tua zaman dulu menjaga keseimbangan hidup. Pertanyaannya sekarang, apakah semua itu hanya sekedar mitos, atau sebenarnya ada pertanda yang selama ini tidak kita sadari? Jika kamu menyukai kisah tentang primbon, mitos, dan pertanda kehidupan Jawa, jangan lupa subscribe channel Sasmita Wengi, karena setiap malam selalu ada misteri yang menunggu untuk diungkap.